Misalnya nih, untuk data kategorik, misalnya ibu punya data tentang ibu yang menyusui dan tidak menyusui di Kecamatan Purwokerto Timur gitu ya. Jadi ibu ada sekitar 50 orang ibu yang ibu kumpulkan datanya, terus ibu cari tahu berapa orang sih yang dia menyusui eksklusif, berapa orang sih ibu yang tidak menyusui eksklusif. Nah, kalau pakai analisis univariat, kita bisa melihat, oh ternyata di Kecamatan Purwokerto Timur ada sekitar 30 orang ibu yang menyusui ASI eksklusif dan ada 20 orang yang tidak memberikan ASI eksklusif. Itu namanya analisis univariat. Jadi kita hanya mendeskripsikan gitu ya. Nah, kalau minggu lalu mungkin adik-adik sudah diajarkan ya dengan Bu Setiawati data numerik ya kan. Jadi kalau misalnya kita punya data numerik ya, data, data numerik itu adalah data yang bentuknya angka. Misalnya suhu, atau misalnya tekanan darah, terus kadar gula, terus berat badan, tinggi badan, umur, itu maksudnya adalah data numerik. Kalau kita punya data numerik, analisis univariatnya itu kita bisa melihat min-nya, ya kan, mediannya, terus itu standar deviasinya, terus nilai minimal maksimal, dan nilai interquartile range. Nah, mengetahui definisi min itu apa, terus itu median itu apa, terus standar deviasi itu apa. Nah, adik-adik bisa baca lagi ya kan materi yang di semester sebelumnya. Gitu ya kan pasti sudah dijelaskan kan tentang tentang standar deviasi, tentang variasi, tentang interquartile range, entah oleh Bu Dian atau oleh Bu Dewati kan pasti sudah pernah diajarkan. Nah, itu dibuka lagi itu apa maksudnya gitu ya. Terus selain data numerik, kita juga itu kalau dalam penelitian kita punya namanya data kategorik. Nah, contoh data kategorik itu seperti apa, Bu? Ya, misalnya tadi yang Ibu contohkan, kategori ibu yang menyusui ASI eksklusif dan tidak menyusui ASI eksklusif. Atau misalnya contoh yang sederhana adalah jenis kelamin. Kalau jenis kelamin kan dia punya dua kategori ya kan, laki-laki dan perempuan. Atau misalnya pekerjaan gitu ya kan, bekerja dan tidak bekerja. Contoh itu yang dinamakan data kategori. Nah, kalau data kategori yang bisa kita deskripsikan itu beda dengan data numerik ya kan. Kalau data numerik kita bisa mendeskripsikan min-nya, terus mediannya, standar deviasinya, nilai minimal maksimalnya, dan nilai interquartile range-nya. Tapi kalau data kategori yang kita bisa interpretasikan atau yang kita bisa deskripsikan itu adalah presentase atau proporsi dan jumlah data pada masing-masing kelompok. Nah, nanti adik-adik akan lebih paham kalau misalnya sudah masuk ke contoh. Nah, selain analisis univariat, dalam biostatistika atau dalam keilmuan statistika itu ada yang namanya analisis analitik bivariabel atau analisis bivariat gitu ya. Jadi kalau di analisis bivariat itu kita nggak cuma bisa mendeskripsikan data kita, tapi kita juga bisa melihat hubungannya gitu. Nah, contohnya gimana? Kalau misalnya seperti yang di PowerPoint Ibu, misalnya kita mau mengetahui nih, ada nggak sih hubungan antara indeks massa tubuh atau IMT dengan tekanan darah. Nah, kalau kita mau tahu ada nggak sih hubungannya ya antara yang IMT-nya rendah dengan tekanan darah yang rendah gitu. Nah, itu kita pakai analisis bivariat. Yang selanjutnya adalah analisis analitik multivariabel atau analisis multivariat kita nyebutnya. Nah, kalau analisis multivariat itu lebih kompleks daripada analisis bivariat. Jadi, contohnya gini misalnya, kalau nanti kan adik-adik semester 5, semester 6, nanti habis itu semester 7 udah mulai mengerjakan skripsi. Adik-adik itu nanti di semester 5 akan mengalami yang namanya
atau menjalankan yang namanya praktek belajar lapangan atau PBL. PBL itu dilakukan sebanyak 2 kali. Di semester 5, adik-adik melakukan PBL 1. Nanti di semester 6, adik-adik melakukan PBL 2. Nah, kalau di PBL 1, adik-adik itu tugasnya adalah mencari tahu faktor utama penyebab suatu masalah kesehatan. Kalau di PBL 2, nanti adik-adik akan uh, melakukan intervensi atau memberikan intervensi kepada masyarakat berdasarkan hasil dari PBL 1. Nah, misalnya nih, kalau sekarang kan PBL-nya kan jalur corona ya, dalam artian kalau sebenarnya kuliahnya normal, itu mahasiswa itu nanti itu akan dibagi kelompok di satu angkatan, kalian kelas A dan B dibikin kelompok sama tim dosen ya kan, tim dosen panitia PBL. Nah, habis itu kelompok itu terus kalian tuh biasanya dalam satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8 orang. Habis itu nanti kalian akan kasih waktu selama seminggu untuk tinggal di desa, untuk kenalan sama masyarakat di desa, terus nanti kalian akan ngambil data terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan suatu masalah kesehatan. Misalnya kalau anak bimbingan ibu nih ya, PBL bimbingan ibu, misalnya mereka itu meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi di daerah Kuningan, anak bimbingan ibu. Jadi dia itu menggunakan teori misalnya HL Bloom atau L Green gitu ya. Terus dari teori itu dia jabarkan variabel-variabel independen yang akan diteliti gitu. Jadi misalnya kalau misalnya di contoh yang ini variabel independennya itu adalah indeks massa tubuh. Artinya variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel dependennya adalah tekanan darah atau variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau misalnya ibu mau meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi, itu kan hipertensi adalah variabel dependennya, ya kan? Variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel independennya kalau analisis multivariat itu bisa lebih dari satu. Misalnya ibu meneliti yang ibu tutup pertama misalnya perilaku merokoknya, yang kedua adalah aktivitas fisiknya, terus yang ketiga adalah pola konsumsi makanannya. Nah, dari 3 variabel ini, perilaku merokok, aktivitas fisik, pola konsumsi makan, ibu teliti tuh mana sih faktor yang paling mempengaruhi terjadinya hipertensi di Kabupaten Kuningan. Kalau misalnya nanti hasilnya ternyata pas dianalisis multivariat, aktivitas fisik yang dia paling berpengaruh terhadap kejadian hipertensi, maka di PBL 2 adik-adik itu nanti harus nyari suatu intervensi yang seperti apa nih yang bisa digunakan untuk memperbaiki pola aktivitas masyarakat agar bisa mencegah hipertensi. Nah, itu namanya analisis multivariat. Jadi kita punya beberapa variabel independen, lalu kita analisis, kita cari hubungannya dengan satu variabel dependen. Itu namanya analisis multivariat. Sampai di sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Halo, ini Ibu tidak sambil dongengin kan? Ada yang memperhatikan kan? Ada Ibu. Ada Bu. Oke, oke. Jadi paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya? Oke, sekarang kita masuk. Oh iya, Ibu minta maaf ya, kenapa jadi maju setengah jam kuliahnya, karena Ibu kemarin sudah bilang ya ke Dikina, Ibu jam 2 itu ada rapat untuk pembimbing KKN. Jadi makanya Ibu sengaja majukan kalian kuliahnya setengah jam gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa apa namanya cepat selesai kayak gitu. Jadi nanti Ibu bisa lanjut rapat. Nah, sekarang kita masuk ke analisis univariat data kategorik ya kan. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau data kategorik kita bisa sajikan hanya dua, ya kan? Presentase atau proporsinya dan jumlah datanya pada masing-masing kelompok. Misalnya, Ibu punya data tentang aktivitas fisik, ya kan? Aktivitas fisik, misalnya aktivitas fisik masyarakat di kecamatan, misalnya Karangmangkal gitu ya.
Itu kan kalau aktivitas fisik secara teori kan dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat gitu ya kan. Nah, kalau pakai data kategori, karena itu data yang kategorik ya kan, ada kategorinya ringan, sedang, dan berat, maka kita bisa tahu berapa orang sih dari masyarakat yang dalam sehari itu melakukan aktivitas fisik ringan, misalnya 5 orang. Misalnya diketahui juga ada misalnya 10 orang yang ternyata dalam sehari melakukan aktivitas fisik sedang. Atau misalnya diketahui ternyata dalam satu hari ada 2 orang yang melakukan aktivitas fisik berat. Nah, pada data kategorik itu dia juga punya ukuran variasi, tapi variasinya memang dalam bentuk persentase atau proporsi. Nah, variasi dalam data kategori dikatakan maksimal kalau jumlah antar kelompoknya itu berimbang. Maksudnya berimbang gimana sih, Bu? Ya, misalnya kayak gini. Misalnya Ibu punya data nih ya. Misalnya ini mahasiswa di jurusan Kesmas, misalnya angkatan 2031 gitu ya. Di kelas A itu ada 50 orang mahasiswa. Di kelas B, misalnya di kelas A itu terdiri dari 50 orang mahasiswa dan 50 orang mahasiswi. Di kelas B itu ternyata ada 90 orang mahasiswa dan 10 orang mahasiswi. Nah, pada kelas A, ini jenis kelaminnya itu bervariasi maksimal atau heterogen. Kenapa? Karena dia jumlahnya berimbang, ya kan? Ada 50% laki-laki dan ada 50% perempuan. Nah, pada kelas D, dia itu tidak bervariasi maksimal atau dia tidak heterogen atau dia homogen pada pria. Kenapa? Karena yang pria itu persentasenya sekitar 90% dan yang wanita itu hanya 10%. Adik-adik mohon maaf ya ini ya, ada ini ya agak sedikit berisik ya, ini ibu lagi di kosan soalnya. Oke, nah itu adalah contoh variasi maksimal pada data kategori. Nah, sekarang kita belajar tentang sebenarnya kalau kita punya data kategori, cara menyajikan datanya seperti apa sih gitu ya kan? Kalau di Kesmas, mostly misalnya di laporan PBL ataupun deskripsi, data itu disajikan dalam bentuk tabel, walaupun sebenarnya data itu disajikan tidak hanya dalam bentuk tabel, bisa pakai diagram, diagram batang, atau mungkin grafik, atau mungkin diagram pie, ya, bentuknya kayak lingkaran itu. Tapi kalau di Kesmas biasanya pakainya tabel. Nah, eh, seperti biasanya ya, kalau misalnya adik-adik mau menyajikan data, itu pasti harus dikasih tahu dulu judul tabelnya, ya kan? Ini misalnya tabel 5.3, ini kan nomor tabel ya, berarti tabel ini ada di bab kelima, dan di bab kelima tabel ini adalah tabel yang ketiga, itu namanya tabel 5.3. Baru disebutkan judul tabelnya. Misalnya di sini Ibu menuliskan distribusi responden menurut tingkat pendidikan pasien di rumah sakit X tahun X gitu ya. Jadi di sini adalah data tentang distribusi tingkat pendidikan pasien gitu ya kan di rumah sakit X tahun X. Jadi misalnya uh, yang SD ternyata ada 60 orang gitu ya kan, yang SMP ada 30 orang, yang pendidikan terakhir SMA ada 10 orang. Nah, gimana cara menginterpretasikannya? Nanti kita akan belajar, akan kita jawab di slide yang berikutnya. Nah, sekarang Ibu pengen minta tolong dari salah satu adik-adik, ini apa nih? Oke, Ida Rosilawati paham Bu. Oke, sekarang Ibu mau minta tolong sama adik-adik. Salah satu ada yang buka SPSS, terus coba menganalisis pakai data yang sudah Ibu upload di Eldiru, ya kan? Satu orang lagi yang memberikan komando atau instruksi berdasarkan apa namanya yang Ibu tulis di PowerPoint gitu. Jadi siapa ya? Ada yang mau ini menjadi relawan volunteer? Izin presenting ya, Bu. Ya, coba Gina ya, Ibu stop presenting dulu. Gina yang presentingkan SPSS-nya ya. Terus abis itu eh, Fadia Hairunisa ada? Fadia Hairunisa bisa mendengar suara Ibu?
Bisa, Bu. Oke, Fadia, ini kan nanti Gina yang akan mempresentingkan data SPSS yang sudah Ibu upload di Eldiru. Nanti Fadia itu membacakan ya langkah-langkah SPSS-nya di PowerPoint yang Ibu udah sampaikan, yang udah Ibu upload, itu dari slide ke-10 sampai dengan slide ke-12. Coba, ayo monggo Fadia dan Gina. Gina dibuka Gina datanya Gina, yang sudah Ibu upload di Eldiru. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, adik-adik, ini penting biar adik-adik itu nanti waktu PBL, waktu skripsi, nggak susah nganalisis karena sudah tahu caranya gitu. Jadi harus diperhatikan, yang lain juga yang lagi di rumah, coba dibuka datanya gitu, sambil juga ikut nganalisis pakai SPSS. Seperti itu ya. Sebentar ya Bu, jadi keluar sendiri. Oke, coba ya. Oke, sekarang coba Fadia mana? Iya, Bu. Ya, coba Fadia bacakan langkah-langkahnya ke Gina. Gimana caranya kalau analisis univariat data kategori? Dari slide 10 kan ya, Bu? Iya, betul. Ya, oke. Yang pertama, dari menu utama SPSS, pilih Analyze. Ya, terus? Kemudian, Deskriptif Statistik. Terus pilih frekuensi. Hingga muncul tampilan ya seperti ini. Lanjut. Aduh. Maaf ya Bu, itu suara kucing. Suara kucing nangis itu? Aduh. Suara anak nangis sih? Ya, selanjutnya sorot variabel didik. Itu kucingnya lagi berantem ya? Iya Bu. Maaf ya, itu. Maaf ya Ya, lanjut, lanjut, teman-teman. lanjut. Ya, nggak Habis apa-apa. itu sorot variabel Terus habis didik. ini, Didik mana ya? pendidikan, pendidikan. Di atas deh kayaknya deh. Tuh, pendidikan formal itu loh, kelihatan kan? Ah, ya. Ya, Habis terus? itu masukkan ke kontak variabel atau S. Udah kan, udah dimasukkan tuh. Oh iya, udah. Terus habis itu aktifkan display frekuensi tabel. Halo, Gina. Iya, sudah aktif Bu. Gimana? Ini kan, ini yang tanda centang kan Bu, display Oh frekuensi ya, tabel. oke. Terus? Udah, ya sudah dicentang. Lalu Ya. oke. Oke, terus oke. Selanjutnya klik kotak chart. Tadi, sebentar. Tadi harusnya bukan di oke ya? Coba lagi ulangin, coba.
Oh iya, bukan di oke, Gina. Kalau diulang lagi atau perlu di-undo, Bu? Coba dilihat ada di deskriptif statistik lagi, analyze, deskriptif Analyze. statistik, terus frekuensi. Ini Ya, siang udah pada fokus ya. Terus ke chart dong, harusnya tadi chart belum ya. iya, ke chart. Nah, tuh Udah, kelihatan Fadia. tuh Fadia. Oke. Udah habis pilih. Udah di chart belum? Udah ya. Terus Udah. kemudian pilih percentage. Kok ada yang hilang sih langkahnya Fadia? Coba baca slide yang benar. Klik pilih chart. Klik kotak chart. Habis itu pilih bar pada chart type. Nah, tuh bar chart yang mana tuh? Oh, Nah, itu iya ya. Maaf. Kemudian pilih percentage pada chart values. udah, terus? Terus habis itu klik OK. Oke, apa continue? Continue. Di sini oke, Bu. Ya udah continue berarti. Continue, terus? Oke. Terus habis itu Nah, ini kelihatan kan outputnya. Nah, oke. Fadia, thank you ya. oh iya sama-sama Ibu. Ya, jadi ini kayaknya nggak cuma ibu doang ya, jam 1, setengah 1 tuh udah mulai online gitu ya kalau kuliah ya. Kalian kuliah dari jam berapa sih BTW hari ini? Dari jam 8, Bu. Jam 8, terus jam 10 ada kuliah lagi. Ada Kuliah apa? pencemaran lingkungan. Oke, terus jam 1 ibu ya. Ya Iya. kalian ibu ngerti lah ya, capek juga gitu kan. Ibu juga sama capek. Ibu tadi jam 8 ngajar, terus tadi jam 10 ngerjain yang lainnya, ini ngajar lagi gitu ya. Jadi kita sama ya, sama-sama capek. Cuma bedanya kalau ibu lebih capek kan ibu sambil ngoceh ya kan. Nah, sekarang kita balik lagi ke SPSS-nya, ke outputnya. Bisa dibesarkan Gina outputnya? Ya, jadi ke atas Gina, ke atas dikit. Ke bawah lagi, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ini tadi Gina mungkin sudah coba analisis ya. Jadi, eh kalau di output SPSS itu ada yang namanya output statistik. Bisa ditunjuk pakai kursor Gina? Output statistiknya yang atas tuh statistik. Ya, di situ ada tulisan n-valid sama missing ya kan? N-valid itu maksudnya valid itu ada 50, berarti kita punya data 50 responden. Coba Gina balikin ke data SPSS-nya Gin. Outputnya di minimize bentar, terus Gina balikin ke SPSS-nya. Ya, coba di data view Gina, klik data view. Nah, Gina tarik ke bawah Gin, tarik ke bawah. Apanya, Bu? Yaitu kursornya tarik ke bawah, ke bawah. Oh iya. Ini, Bu. Terus, nah stop. Nah, lihat kan di situ ada 50 responden ya kan, di sini kelihatan kan, maka N-nya itu di output ada 50. Kenapa? Karena di data ini ibu punya 50 data dari 50 responden. Seperti itu ya. Sekarang balikin ke outputnya Gin. Outputnya tunjukin lagi Gin, output SPSS-nya. Oke, dibesarkan Gin. Nah, itu yang namanya valid 50 ya. Kenapa 50? Karena tadi ibu punya 50 responden. Missingnya 0, berarti artinya untuk variabel pendidikan, ibu punya 50 data tentang tingkat pendidikan pada responden ibu gitu. Jadi nggak ada data yang hilang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah output mengenai pendidikan formal ibu menyusui. Tadi karena kita menganalisisnya adalah variabel tingkat pendidikan, maka yang muncul di output adalah presentase dan jumlah asli dari tingkat pendidikan pada masing-masing pada 50 responden. Jadi misalnya ada yang bisa baca enggak? Misalnya siapa ya? Ada yang mau ini bersuara biar nggak ngantuk? Halo, halo. Selain Gina sama Fadia, ada yang mau bersuara? Ke outputnya aja Gina. Kita ke outputnya aja. Kita masih bahas outputnya soalnya. Halo.
Ini nggak ada yang mau bersuara. Halo, halo. Halo, Bu. Siapa ini Devi? Devi coba Gina kembalikan ke outputnya Gina. Tampilkan outputnya Gina. Mana nih Gina? Kayaknya sinyalnya ya. Gina, halo Gina. Gina coba tampilkan outputnya Gina. Halo Gina, ini Gina kemana ya? Sinyalnya atau gimana ya? Coba Ibu turn on kan bisa nggak ya? Ibu present punya Ibu sendiri deh. Tes. Halo Ibu. Iya gimana Gina? Nggak bisa ditampilkan Tadi outputnya Gina? udah ke halaman output, tapi sebentar Bu. Yang ini Bu. Udah keluar belum Bu? Belum muncul di Ibu, masih bentuk SPSS-nya, bukan outputnya. Ya Ibu minta outputnya. Output yang tadi itu Iya, yang ada tabel-tabelnya. iya sinyalnya mungkin ya. Coba di stop presenting dulu, terus coba di presenting ulang. Ah iya Bu. Sudah belum Bu? Belum. Yang lain juga belum kan sama kayak Ibu? Sudah, Bu. Ya, itu outputnya. Tadi siapa ya, Devi ya? Devi, coba Devi bisa nggak baca output yang tentang pendidikan formal ibu menyusui yang ada frekuensinya, persennya, valid persennya, sama kumulatif persennya. Coba Dibacanya Devi. satu-satu, Bu. Dari frekuensi dulu gitu. Gimana? Dibacanya dari Maaf, frekuensi dulu gitu, apa gimana, Ibu? suaranya putus-putus, Devi. Halo, cek. Iya, gimana Devi? Ini dibacanya satu-satu di frekuensi kayak gitu, Ibu. Apa kayak Iya, gimana? baca satu-satu coba. Bisa Ya. nggak tanpa Ibu jelaskan? Pendidikan itu ada 10 Iya. 10 Suaranya orang. masih terus, lanjut. Frekuensi SMP ada 11 orang. Kemudian SMU ada 16 orang. Kemudian perguruan tinggi ada 13 orang. Terus presentasenya itu SD ada 20%, kemudian SMP ada 22%, SMU ada 32%, kemudian perguruan tinggi ada 26%, totalnya ada 100%. Oke, Kemudian buat yang valid persase itu SD ada 20%, SMP ada 22%, SMU ada 32%. Maaf, pengen batuk dulu. Terus? Maaf ya, Bu. Iya, Kemudian SMU ada 32%, perguruan tinggi ada 26%, totalnya 100%. Terus kemudian kumulatif persen itu buat SD 20%, P 62%, SM ada 74%, perguruan tinggi ada 100%. Sudah, Ibu. Iya. Oke, thank you Devi ya. Untuk yang frekuensi, persen, sama valid persen itu sudah benar disampaikan oleh Devi. Tapi yang kumulatif persen itu sebenarnya gini. Kenapa yang di pendidikan SD itu kumulatif persennya adalah 20%? Ya karena kumulatif ya kan emang cuma 20. Nah yang SMP kan jadi 42% tuh ya kan. Kenapa? Karena 22% ditambah 20%. Nah yang di SMA kenapa 74%? Karena
20% ditambah 22% ditambah dengan 32%, maka 74% ya. Terus ke bawah lagi gimana? Coba kursornya ke bawah gini. Nah, terus ini adalah bar chart atau diagram batang dari tingkat pendidikan ibu ya kan, atau pendidikan formal ibu yang menyusui. Jadi bisa adik-adik lihat, ini yang di sumbu X, di sumbu Y itu adalah persentasenya. Yang di sumbu X adalah tingkat pendidikannya. Jadi misalnya adik-adik lihat, yang SD tadi kan disebutkan kan di tabel yang tadi, yang SD itu ada 20% ibu-ibu yang pendidikan terakhirnya SD. Makanya di sini di barnya itu, di diagram batangnya itu dia di angka 20 ya kan. Atau yang SMP tadi kan ada 22%. Makanya di sini apa namanya? Bar chartnya gitu kan. Terus yang SMA tadi ada 32%, makanya di atas 30 kan ini. Lalu yang perguruan tinggi ada 13 orang, ada 26%, makanya di sini. Jadi gitu ya adik-adik ya, itu cara membaca output untuk analisis univariat data kategorik. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Gina, terima kasih ya Gina ya, tolong di stop presenting ya Gina ya. Ibu mau menampilkan PowerPoint Ibu lagi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan cara analisis univariat data kategori. Bu, saya Iya, siapa yang mau nanya? Anggun, Bu. Oke, Anggun, gimana Anggun? Izin bertanya, untuk yang tadi di output kan kita punya PK 50, terus pasti kan jadi 100% itu dari masing-masing data SD, SME, SMU sama perguruan tinggi itu dikali 2 atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Yang ini. Yang di output tadi. Ya ini kan sama kan, ini kan hasil outputnya juga nih, yang Ibu tampilkan. Ya kan, kelihatan kan apa yang PPT Ibu kan? Iya, Bu, terlihat. Nah, yang 100% yang ini maksudnya. Itu kayak dikali 2 dari masing-masing frekuensi SD, SMP, SMU, sama perguruan tinggi. Dikali 2, kok bisa kamu mikirnya dikali 2? Ya enggak lah, gini loh. Siapa tadi namanya ya? Siapa namanya? Anggun, Bu. Anggun, oke. Gini, Gun. Yang namanya persentase itu kan pasti 100% ya kan? Di sini total data yang Ibu punya, respondennya ada 50 orang, ya kan? Berarti kalau Ibu punya 50 data, ya kan, dipersentasekan, berarti hasilnya pasti 100%, ya kan? Nah, yang di SD kenapa bisa 10%? Ya 10 per 50 kali 100, ya kan ketemunya adalah 20%. Jadi, dari 50 orang, itu kan ada 10 orang yang SD. Kalau dipersentasekan ya berarti 20% gitu ya kan. Dari 11 orang, dari 50 orang, ada 11 orang yang SMP. Berarti kalau dipersentasikan kan 22% gitu. Nanti coba ya belajar, buka lagi buku-buku SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya, cara menghitung persentase gimana gitu kan. Tapi kan kalau di SPSS kan nggak perlu ngitung manual, iya kan langsung dikasih tahu tuh sama SPSS, oh ternyata kalau dipresentasikan langsung 20% gitu. Gitu Anggun. Anggun tadi membutuhkan 100% dari mana gitu. Iya, soalnya kayak kali 2 kayak gitu. Terus kalau misalkan datanya itu datanya itu ada 100, nanti tetap menyesuaikan menghitungkan dari yang SPSS kan ya, Bu? Gimana, maaf Anggun, suaranya putus-putus? Iya, Bu. Jadi tadi karena itu belum terpikirkan, karena di sini kan di SPSS, jadi langsung dihitungkan dari SPSS-nya gitu, Bu. Terus? Kalau misalkan ada missing-nya itu, nanti gimana ya, Bu? Ya, kalau misalnya ada missing, otomatis nanti berarti di sini tidak 100% ya kan? Karena ada yang hilang gitu. Ntar deh, nanti kita akan contohkan data yang missing ya. Jadi misalnya lah gini nih, coba Ibu buka data SPSS Ibu. Missing itu berarti data yang hilang ya maksudnya ya, berarti datanya itu kita tidak input gitu.
Misalnya tingkat pendidikan ternyata ada satu responden yang dia yang ibu lupa gitu masukin tingkat pendidikannya apa ya gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Sekarang coba ibu akan presentingkan SPSS-nya ibu. Radi mana nih Radi? Ini soalnya cuma Radi doang ya atau ada yang lain? Prof Radi mana nih Prof Radi? Halo Radi, bisa mendengar suara ibu Radi? Mana nih Radi? Halo Radi, ini yang cowok-cowoknya siapa aja sih? Kok kayaknya mostly ibu lihat di ininya cewek semua. Radi dan Ricky, Bu. Oh iya Ricky, mana Ricky? Yang Ricky ini yang mirip ini ya, pemain bulu tangkis siapa itu? Lupa lagi ibu namanya. Mana nih Ricky nih? Yang cowok-cowok kalian kok bisa cuman berdua di sini? Janjian ya emang cuman berdua ya? Oke, ini kayaknya pada ngantuk ya jam 1 ya. Ya udahlah ya. Yang penting ibu bekerja saja. Nih, misalnya nih Anggun, misalnya di responden nomor 1, ini ibu misalnya lupa ngisi ya kan, ternyata ibu nggak tahu pendidikannya apa ya kan. Terus ibu mau analisis univariat gitu ya kan. Misalnya tingkat pendidikan ya kan. Terus akan muncul, oh misalnya di sini missingnya 2 nih. Totalnya tetap ya kan 100%, tapi nanti persentasenya pasti akan berubah nih ya kan? Gitu. Jadi misalnya Ibu punya 2 data nih yang missing ya kan, misalnya data yang missing itu ternyata responden nomor 1 sama nomor 18 nih nggak Ibu isi data tentang tingkat pendidikannya, otomatis di output langsung ke detect ya kan? Di output langsung ke detect, outputnya kelihatan nggak di Ibu? Di kalian? Enggak, Bu. Enggak, Ya. tidak, Bu. Oke. Hmm. Jadi tadi misalnya ya, Ibu punya data bahwa ada 2 responden ya kan. Responden nomor 1 sama 18 itu Ibu nggak isi tingkat pendidikannya apa gitu ya kan. Terus di outputnya nanti munculnya akan seperti ini. Nah, kelihatan ya outputnya ya. Jadi yang valid ada 48, artinya yang ada tingkat pendidikannya, yang ada data tingkat pendidikannya ada 48 orang, terus yang missing ada 2 ya, ada dua responden berarti yang nggak diketahui tingkat pendidikan terakhirnya apa gitu kan. Nah, nanti di output yang ini juga kelihatan. Yang missing ada 2 nih, ya kan dari total 50 gitu kan, tetap 100% ya kan, cuman frekuensi sama persentasenya jadi berbeda ya kan. Kalau tadi kan di sini ada misalnya 10 orang, persentasenya kan tadi 20%, karena ada yang missing berarti tinggal 9 orang, persentasenya yang mengikuti gitu. Gitu, Anggun. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham, Gun? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi gitu ya, kalau misalnya ada data missing gitu. Nah, sekarang kita balik ke PowerPoint. Kita lanjut dulu. Hmm. Oke, nah sekarang kalau tadi adik-adik sudah ketemu outputnya, ya kan, sudah ketemu hasil analisisnya, maka yang selanjutnya adalah